Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berkesempatan untuk singgah di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Saat ini jam menunjukkan pukul 15.05. Tampak Pelabuhan Ketapang cukup lengang. Tidak ada antrian yang berarti. Hari ini hari Kamis. Nah, di sana itu adalah pintu masuk untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bis, dan kendaraan-kendaraan besar lainnya. Kemudian langsung ada yang mengarahkan untuk masuk ke arah dermaga mana yang akan digunakan untuk menyeberang. Dengan untuk kendaraan kecil, kendaraan kecil masuknya melalui sini. Nah, ini terlihat salah satu kapal yang baru berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, Bali. Jika sedang berada di Pelabuhan Ketapang, kemudian butuh ke toilet, nah toilet berada di sebelah sini. Nah, ini ada pintu masuk. Nah, tampak itu beberapa kendaraan yang baru saja keluar dari kapal, kendaraan-kendaraan yang baru dari Bali keluar meninggalkan Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk menyeberang ke Pelabuhan Ketapang ini. Di depan Pelabuhan Ketapang terdapat sebuah masjid besar. Bagi yang tidak menggunakan kendaraan dan kemalaman atau pengen bermalam di sekitar area pelabuhan, di masjid ini juga terdapat tempat untuk singgah. Hanya laporan saja kepada pengurus atau takmir masjid, kemudian meninggalkan KTP, dan sepertinya hanya membayar biaya seikhlasnya. Anda sudah diperbolehkan untuk beristirahat bermalam di area masjid. Tentunya tidak di area ibadah, tapi disediakan area khusus. Berikut ini kondisi Pelabuhan Ketapang di sore hari pada hari Kamis. Terlihat cukup lengang. Kendaraan-kendaraan yang masuk langsung bisa masuk ke arah kapal. Jika menuju ke stasiun Ketapang atau Banyuwangi Baru, letaknya cukup dekat dengan Pelabuhan Ketapang. Nah, ini ada bis yang cukup bagus dari M-Trans. Nah, entah rute dari mana ini menuju Denpasar. Pelabuhan Ketapang ini berada dekat sekali dengan stasiun Ketapang atau Banyuwangi Baru pada saat belum ganti nama. Tinggal jalan kaki paling tidak sampai 700 meter. Keluar pelabuhan, belok kanan. Nah, setelah itu ada plakat stasiun, sudah dekat sekali. Ini ada bis Damri. Rute mana ya ini ya? Sepertinya ini eksekutif. Bis Damri eksekutif. Ini jam-jam nyebrangnya bis ke arah Denpasar. Sepertinya ini dari Jogja. Dari Jogja, dari Madiun, dari Ponorogo, jam-jam segini ini jamnya nyebrang. Nah, langsung diarahkan untuk masuk ke kapal. Karena saat ini kondisi cukup lengang.
Pelabuhan Ketapang adalah sebuah pelabuhan feri di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali via laut atau lewat Selat Bali. Pelabuhan Ketapang ini berada dalam naungan pengelolaan ASDP Indonesia Ferry. Pelabuhan ini banyak dipilih para wisatawan yang ingin menuju Pulau Bali menggunakan jalur laut. Setiap harinya ratusan perjalanan kapal feri melayani arus penumpang dan kendaraan dari dan ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk. Sebagai informasi, pelabuhan penyeberangan Ketapang merupakan titik simpul utama distribusi dan pergerakan masyarakat dari dan menuju ke Pulau Dewata Bali, dan merupakan salah satu pelabuhan yang memiliki intensitas operasional terpadat kedua setelah Pelabuhan Merak, Banten. Rata-rata durasi perjalanan yang diperlukan untuk penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk atau sebaliknya dengan feri adalah sekitar 1 jam perjalanan. Pelabuhan ini direncanakan akan terintegrasi dengan jalan tol Probolinggo Banyuwangi yang sampai saat ini masih dalam proses pembangunan. Ada yang menarik dari rute penyeberangan antara Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk dan sebaliknya. Kapal feri tidak berjalan secara lurus, tetapi akan berbelok dan seperti memutar. Padahal jika kapal itu berjalan lurus, maka sangat dekat antara Banyuwangi dan Bali. Kenapa seperti itu? Alasan pertama yakni karena faktor keamanan, di mana karakteristik perairannya berupa palungan. Palungan adalah karakteristik perairan laut yang apabila dilihat permukaannya tampak datar dan tenang, akan tetapi arus bawahnya sangat kuat. Itulah kenapa banyak nahkoda yang menghindari palung laut, karena akan berbahaya jika dilewati. Selain itu, alasan dibalik menghindarnya ialah agar tidak menggunakan bahan bakar kapal dengan boros. Sebab ketika kapal melawan arus tentu akan membutuhkan energi yang lebih besar. Dan energi yang lebih besar pasti akan membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Selat Bali memang terkenal dengan arus laut yang bergerak cukup kencang, terutama saat pasang surut. Kapal laut yang melintasi selat ini harus mempertimbangkan faktor arus laut yang dapat mempengaruhi jalur dan kecepatan perjalanan kapal. Dalam hal perjalanan laut antara Ketapang dan Gilimanuk, kapal laut biasanya memanfaatkan arus laut yang bergerak dari barat ke timur Selat Bali. Kapal akan memutar atau berbelok sehingga mengikuti arus tersebut. Meskipun ini mungkin memperpanjang jarak tempuh secara fisik, namun menggunakan arus laut akan membantu kapal bergerak dengan lebih lancar dan menghemat tenaga serta bahan bakar. Jadi, meskipun putaran atau belokan kapal laut antara Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk Bali mungkin tampak aneh, sebenarnya ada alasan yang jelas di baliknya. Faktor arus laut, topografi bawah laut, dan keselamatan penumpang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jalur perjalanan kapal.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kapal mulai bergerak meninggalkan pelabuhan Ketapang Banyuwangi pada jam 16.15 WIB. Ya, setelah ini waktu akan berganti dari waktu Indonesia Barat menuju waktu Indonesia Tengah, dari WIB ke WITA atau WITA. Bali dan Pulau Jawa dipisahkan oleh Selat Bali, di mana di selat itu pula terganti pergantian waktu. Nah, di sebelah sana merupakan stasiun Ketapang atau Banyuwangi baru, di baliknya kapal sana. Sebentar lagi akan dibangun. Oh, bukan di sana, tapi di sana. Nah, itu masjidnya. Di balik bangunan ini, seberangnya jalan raya, itu stasiun Ketapang. Nah, di stasiun Ketapang ini akan dibangun jembatan penyeberangan yang panjang seperti di Solo. Kalau di Solo itu menghubungkan Terminal Tirtonadi ke stasiun Balapan Solo. Kalau ini menghubungkan stasiun Ketapang ke Pelabuhan Ketapang. Apa ya namanya ya? Saya lupa, jembatan penyeberangan. Hai. Loh, ditutup. Dimasukkan vlog enggak mau. Nah, ini ada anak-anak yang berenang. Di sebelah sana kecil, itu ada pelabuhan Tanjung Wangi. Jadi di Banyuwangi ini ada 2 pelabuhan, bahkan 3. Pelabuhan yang pertama yaitu pelabuhan Ketapang, kemudian ada pelabuhan minyak ya, tetapi pelabuhan tertutup itu untuk Pertamina dan pelabuhan curah. Di sebelahnya ada pelabuhan Tanjung Wangi. Kalau pelabuhan Ketapang hanya untuk melayani penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali. Kalau pelabuhan Tanjung Wangi melayani kapal-kapal yang menuju ke pelabuhan Lembar, Lombok. Di seberang sana itu sudah Pulau Bali. Oke, kita lihat nanti kita sampai jam berapa. Terima kasih. Sore hari ini terasa gelombang air laut cukup kencang. Kapal terombang-ambing mengikuti arus laut yang ada. Semoga semua berjalan dengan lancar. Nah, ini gelombang lautnya. Alhamdulillah, kita sudah hampir tiba di pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Setelah berlayar mengarungi Selat Bali selama beberapa waktu, ya, kita hampir tiba di pelabuhan Gilimanuk jam 18.06. Nah, 18.06 ini sudah masuk WITA. Kalau di WIB masih 17.06. Oke, sampai jumpa di darat. Terima kasih. Proses turunnya kendaraan dari kapal menuju ke darat ini perlu dilakukan dengan hati-hati, apalagi jika gelombang laut sedang tinggi. Dermaga yang ada bisa menyesuaikan antara ketinggian air laut dengan daratan. Akan tetapi tetap diperlukan kehati-hatian baik dari sopir maupun dari petugas lapangan, sehingga kendaraan yang ada di kapal dapat keluar ke dermaga pelabuhan dengan aman dan selamat. Dan akhirnya alhamdulillahirrabbilalamin, perjalanan menuju ke pelabuhan Gilimanuk
telah selesai dan kita berhasil mendarat dengan selamat. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Semoga video ini membawa manfaat.